selamat siang semuanya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiwastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat siang, sekali lagi kami ucapkan dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu semuanya pada pelatihan berkelanjutan hak kekayaan intelektual sesi keempat yang diadakan oleh bidang pelatihan dan pendidikan AKHKI siang hari ini. Dengan topik hari ini adalah update pemeriksaan substantif pendaftaran desain industri. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul kembali dalam webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Christine Purba, selaku moderator yang akan memandu acara webinar kita hari ini. Kepada seluruh peserta webinar hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya mengikuti sesi keempat dari rangkaian pelatihan berkelanjutan hak kekayaan intelektual. Kami berharap acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta, baik Bapak atau Ibu yang menjalankan profesi sebagai konsultan HKI maupun bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya, khususnya di bidang desain industri. Sebelum acara kita lanjutkan, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Tommy Tias Abadi, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Magister Science, selaku pemeriksa desain industri media pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang akan menjadi narasumber utama pada siang hari ini. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Christine. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu juga akhirnya di webinar hari ini ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak atas kehadiran Pak Tommy dan kesediaannya menjadi narasumber di siang hari ini Pak. Ya, sama-sama Mbak. Dan juga kepada Pak Suyud Margono selaku Ketua Umum HKHKI yang selalu mendukung kegiatan webinar yang diadakan bidang diklat AKHKI. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Salam sehat Pak. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Ya, benar lancar. Salam sehat Pak Tommy. Salam sehat juga Pak. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya juga mau menyapa Pak para pengurus AKHKI yang hadir dalam acara hari ini. Ada Bu Olga, ada Bu Lita, dan ada Pak Agung juga, dan khususnya Ibu Ida Herani selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan AKHKI. Selamat siang Ibu. Semangat Ibu. Semangat. Selamat siang, Bang Tommy. Baik, pada kesempatan ini atas nama AKHKI perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Min Usihen, SHMH, selaku Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual beserta jajarannya yang selalu mendukung kegiatan AKHKI, khususnya hari ini telah mengirimkan Pak Tommy selaku narasumber yang kompeten dalam bidangnya, yaitu desain industri. Besar harapan kami Pak Tommy, kerjasama KKI dengan DJKI dapat terus terjalin ya Pak. Ya, siap. Untuk menjadikan bidang kekayaan intelektual lebih maju dan berguna bagi masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada kantor Indo Patent Intellectual Property Attorney, khususnya kepada Pak Hendra Prasetya selaku founder dari kantor hukum Indo Patent Intellectual Property Attorney yang telah bersedia menjadi sponsor dalam penyelenggaraan acara hari ini. Dan saat ini kehadiran beliau diwakili oleh Bapak Shen Hanjaya Prasetya, Ibu Yohana Kristi, Bapak Wahyu Utomo, Bapak Herman Suratno, dan Ibu Stella Kenita. Semoga mereka sudah hadir semuanya. Selamat siang Pak Shen, kita ketemu lagi Pak setelah 2020 kita ikut diklat bersama Pak Shen. Baik. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke inti acara hari ini, kepada Bapak Ibu yang terhormat selaku peserta webinar hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kami mohon peserta menggunakan nama dan nomor ID Zoom sesuai dengan nama dan nomor ID Zoom yang tertera pada konfirmasi pendaftaran yang telah dikirimkan oleh panitia melalui email ke masing-masing peserta.
Selain itu, kami mohon agar selama webinar berlangsung, para peserta memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah para peserta tidak diperkenankan untuk merekam dan membagikan video acara webinar siang hari ini kepada pihak siapapun juga. Setelah materi selesai diberikan, Bapak Ibu para peserta webinar akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui tautan atau link yang akan di-share oleh panitia, khususnya bagian Teams di kolom chat nanti. Dan mohon agar dalam mengajukan pertanyaan, peserta menyebutkan nama dan instansi dari peserta selain pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk materi dan sertifikat pelatihan, Bapak Ibu peserta webinar akan mendapatkannya melalui email yang dapat didaftarkan pada link atau tautan yang akan di-share oleh panitia di kolom chat nanti. Baik, Bapak peserta Ibu yang terhormat sekalian, sebelum dilanjutkan kepada inti acara webinar hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh panitia dan juga bidang Teams AKHKI. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pengantar ini. Yang terhormat tentunya Pak Tommy Tias Abadi, ST, Siap, Bapak. SH, MSI. Siap, Aku pemeriksa desain senior lah di Siap, Bapak. desain industri, hak cipta, desain industri, Direktur Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Siap. Terima kasih atas kesediaan untuk sesi kali ini. Sama-sama. Tentunya di sini teman-teman pengurus Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual, AKKI, Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Sekjen, Ibu Bendahara Umum, yang punya jadi host sebetulnya divisi training, Ibu Ida Herani, dan teman-teman semua, terima kasih. Wabil khusus juga untuk moderator Ibu Christine Purba. Izin saya untuk pengantar ini dengan share screen. Terlihat ya. Sesuai topik, mungkin saya akan tambahkan sedikit mengenai pemeriksaan teknis dan substantif pendaftaran desain industri. Terima kasih kepada Indopaten yang juga mensponsori kegiatan ini. Sebagai pendahuluan tentunya, sebagaimana juga kegiatan web training AKHKI sebelumnya, bahwa desain industri adalah bagian dari sistem pendaftaran kekayaan intelektual yang juga dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini juga konsultan KI, kami bagian dari sistem pendaftaran kekayaan intelektual karena pemberian kuasa. Jasa yang kami berikan juga berupa konsultasi, baik klien dalam ataupun luar negeri, perlu pemahaman secara administratif, substantif, terkait dengan industri dan perlu update, sehingga kita perlu kegiatan WMI yang aktif dan juga terbuka untuk publik. Teman-teman, Bapak sekalian, tentunya kita ketahui khusus konsultan KAI bahwa kepemilikan desain industri berdasarkan prinsip registrasi bagi desain industri yang baru. Nah, ini merupakan bagian dari pendaftaran KAI, diantaranya juga memberikan kemudahan bagi designers, pelaku usaha untuk produk-produk kerajinan. Nah, di sini sistem pendaftaran desain industri bagi tidak saja bagi DJKI, tentunya bagi konsultan KI bagian dari public service.
kami perlu sharing update terkait dengan pemeriksaan substantif desain industri. Nah, tentunya ada beberapa topik issues untuk diskusi untuk bagi teman-teman konsultan KAI yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Tommy. Sekarang terkait dengan standar dan teknis pendaftaran itu sendiri, tentang dasar pemberian desain industri itu, nilai kebaruan, perihal produk berwujud visual yang terdeskripsi dalam bentuk uraian yang itu dianggap sebagai klaim desain industri, terkait dengan komoditas industri itu sendiri, penerapannya dalam produk industri dan kerajinan, prioritas terhadap permohonan pendaftaran, klasifikasi desain industri. Tentu ini buat konsultan KAI tentu paham, tapi bagi publik ya atau umum yang belum tentu mengerti terkait dengan klasifikasi ini. Dan terkait kemungkinan ada perihal pembatalan desain industri terdaftar yang mungkin sudah rilis ataupun sudah terdaftar dan diajukan permohonan pembatalannya di pengadilan niaga. Untuk selanjutnya adalah diskusi yang kedua terkait dengan standar pemeriksaan substantif desain industri. Tentunya ini masih berhubungan dengan diskusi yang pertama. Tentu pengertian tidak sama, berbeda pengungkapan sebelumnya. Ini memang selalu menjadi pertanyaan, ya, baik itu dari segi basic sampai tingkat advance, ya. Di samping itu juga pola produk desain industri, kategori kreasi dari desain industri tersebut, bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna, apakah memang nanti juga ada perkembangannya ke depan. Perihal kesan estetis ini juga penting juga nanti bisa disampaikan oleh Pak Tommy, terkait juga dengan unitas ataupun satu kesatuan desain industri. Buat teman-teman konsultan kain tentu juga ada yang cukup mengerti mengenai ini, tapi juga dalam perkembangannya ini unitas ini seperti apa terkait dengan produk dalam penjelasannya termasuk dalam pengungkapannya pada produk. Yang lain-lain terkait dengan problematika yang teknis dan administrasi, permohonan pemeriksaan lanjut dan penarikan permohonan desain industri apabila ada. Mungkin hal-hal ini bisa di-sharingkan nanti Pak terkait dengan penarikan ini, ya. Ini memang personal ataupun dari desainer sendiri yang memang menarik, tapi kalau misalnya memang ada bisa saja di-share. Ini terkait dengan saya sengaja tampilkan sengketa atau perkara apabila memang ada Pak terkait dengan desain industri, produk ataupun fitur tampilan produk. Kadang-kadang bahwa sengketa desain industri itu termasuk juga dalam perkara itu paling tidak karena memang adanya klaim atau gugatan kepemilikan hak desain industri, permasalahan terkait dengan bentuk, konfigurasi, saya tambahkan konstruksi di sini, ornamen dari produk desain, ya. Yang pada umumnya adalah klaim atas kebaruan desain, termasuk juga gugatan batalan desain industri terdaftar tadi yang sudah disampaikan, termasuk apabila memang ada gugatan ganti kerugian dan laporan pidana atas peredaran barang dalam artian ini desain industri secara tanpa hak dari desain industri terdaftar. Ini mohon izin sebetulnya sudah saya beberapa kali saya tampilkan, tapi bisa saja ini menjadi isu, ya, terkait dengan apa ada irisan desain industri dengan ciptaan. Ini sebagai diskurs saja ataupun sebagai bahan diskusi saja. Ini juga ada kasus yang memang juga terkait dengan masalah kebaruan, ya, sebetulnya desain ini sudah tidak bisa didaftarkan tapi masuk dalam pendaftaran desain yang sebenarnya ini nggak perlu terjadi tapi terjadi di Republik Indonesia, Pak. Nah ini juga termasuk juga masalah kebaruan dari kasus yang ada di pengadilan niaga yang sebetulnya juga tidak memiliki kebaruan ataupun lack of novelty yang mengambil desain yang sudah ada hanya ditampilkan komposisi garis dan warna. Saya tidak menampilkan itunya, hanya menampilkan bahwa ini sebenarnya sudah
rilis ke publik sudah lama, tapi ada klaimnya yang terdaftar sebagai desain industri. Ini contoh-contoh saja, dan ini juga ada kasus desain industri yang sampai ada putusan pidananya ini, ya. Ini di Pengadilan Negeri Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terkait dengan apa? Ada produk desain yang memang mengambil desain yang sudah terdaftar milik pihak lain. Padahal juga pihak yang terdakwa ini juga mendaftarkan desain yang sebetulnya ada kemiripan atau kesamaan, tapi dia dianggap berbeda, dan dia dihukum, divonis, ya, terkait 1 tahun 6 bulan sebagai terpidana di Pengadilan eh, Negeri Jakarta Utara. Ini sebagai contoh saja bahwa memang ternyata desain industri sampai ada putusan pidananya demikian. Ini sebagai untuk menstimulan aja buat teman-teman konsultan KI yang hadir, ataupun juga beberapa teman-teman konsultan KI yang berpraktek sebagai pengacara praktek ataupun advokat. Mungkin ini demikian sebagai apa, gambaran saja, Pak Tommy. Nanti silakan secara dengan teknis, pasti teman-teman konsultan KI pasti mendapatkan apa, gambaran mengenai yang nanti disajikan oleh Pak Tommy. Terima kasih kepada para peserta, teman-teman konsultan KI. Apabila di sini ada yang hadir dari mahasiswa, dosen, ataupun legal perusahaan, tentunya mitra pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, wabil khusus Direktur Tata Cipta dan Desain Industri, dan Pak Tommy Tias Abadi, STM SHMSC, selaku pemeriksa desain industri senior, ya, para mitra lembaga, perguruan tinggi ataupun asosiasi profesi yang ikut, tentunya sponsor dari Indopaten Intellectual Property Attorney yang berbasis di Semarang, ini kami tahu. Terima kasih atas dukungannya Pak Hendra Prasetya selaku managing partner dari Indopaten yang mensupport kegiatan webinar kita ini. Teman-teman pengurus KKI khususnya juga training division PIC sebagai sekaligus sebagai panitia kegiatan yang rutin setiap bulan diselenggarakan dari AKKI, baik itu menyertakan mengikut sertakan dari teman-teman konsultan KI sendiri sebagai sharing knowledge ataupun sharing experience untuk handle apa namanya IP prosecution atau pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk juga berkolaborasi dan dukungan dari Ibu Dirjen untuk melalui supportnya dari divisi dari direktorat teknis terkait dalam hal sekarang ini terkait dengan desain industri. Terima kasih atas kesempatannya untuk berikan pengantar ini. Selamat mengikuti webinar web training series AKHKI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Saya kembalikan waktu ke Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyut untuk sambutannya yang cukup menarik ya Pak Suyut, untuk dilanjutkan nanti oleh Pak Tommy pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini, tiba saatnya kita memasuki inti acara, yaitu pemaparan dari Pak Tommy terkait update pemeriksaan substantif dan teknis tadi ditambahkan oleh Pak Suyut atas desain industri. Untuk sebelumnya, sebelum Pak Tommy memaparkan materinya, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Pak Tommy, yaitu bahwa sudah ditayangkan oleh panitia Pak Tommy. Pak Tommy adalah pemeriksa desain industri Madya, pembina utama muda golongan 4C ya Pak di Dirjen KI ya Pak. Saya sepertinya tidak membaca seluruhnya Pak, karena ya Pak, nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa Ya. Ibu. Saat pendidikan formal Pak Tommy ini double degree di S1-nya ya Pak ya, yaitu jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta, dan juga Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ya Pak. Kemudian keduanya Pak Tommy mengambil program sarjana, program studi perencanaan strategik dan kebijakan
Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia. Saat ini Pak Tommy menjabat sebagai pemeriksa desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari 2002 sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Sebagai JFT pemeriksa Madya Pak. Wah luar Siap. biasa Pak. Udah banyak nih pengalaman yang bisa di-sharing Pak kepada kami Pak. Siap Ibu. Kemudian Pak Tommy juga banyak training luar negerinya banyak, pelatihan dalam negerinya juga banyak, pengalaman sebagai narasumber juga banyak, pengalaman organisasinya juga cukup luar biasa Pak. Dan yang menarik adalah Pak Tommy mengikuti training luar negeri WIPO bersama DJKI, Training of Trainer of the National Intellectual Property Training Center in Indonesia 2023 sampai 2025 ya Pak, yang masih berlangsung ya Pak ya. Masih berlangsung Ibu. Betul, dan juga WIPO DL303E Specialist Course on the Madrid System for the International Registration Marks. Wah, untuk merek ya Pak ya. Ya, siap Ibu. Oktober sampai 21 November 2023. Untuk singkatnya, sekian Pak ya untuk CV-nya yang saya bacakan Pak, karena banyak ya. Siap Ibu, terima kasih banyak. Baik Pak, untuk selanjutnya kami persilakan Pak untuk Pak Tommy untuk mengambil bagian memaparkan materi yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya ditugaskan oleh kantor untuk mengisi jadi narasumber di AKHKI ini. Beberapa teman-teman AKHKI saya juga banyak yang kenal, terutama Pak Ketum Suyut Banggono dan Bu Ida dan semua teman-teman di sini yang AKHKI yang merupakan partner dari DJKI. Mungkin banyak yang tidak mengetahui apa itu desain industri. Mungkin saya coba share screen ya Pak. Jadi tidak semua tahu apa itu yang namanya desain industri. Jadi kita lihat apakah desain industri itu seperti apa. Kalau orang bilang kan tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Ibaratnya kan kok buat apa sih orang daftarin desain itu untuk apa dan kira-kira gunanya untuk apa, terus desain apanya yang didaftarkan kan gitu kan. Apa bedanya dengan paten atau merek atau jenis kekayaan intelektual lainnya. Oke, gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu pembidangan KI, yaitu kekayaan intelektual. Terdiri dibagi dua, satu hak cipta, di situ terdiri dari hak terkait, sastra, seni, ilmu pengetahuan, yang bersifat deklaratif. Jadi tanpa ada pendaftaran, automatically di granted, yang ada di JNKI hanya pencatatan. Dia sifatnya originalitas. Berbeda dengan kekayaan milik industri yang terdiri dari paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata terpadu, terpadu, rahasia dalam, varietas tanaman. Nah, salah satu hak milik industri ini adalah desain industri yang bersifat konstitutif. Kenapa saya bilang konstitutif? Karena memang harus didaftarkan dulu baru mendapatkan haknya. Ini sebuah ilustrasi yang yang ditampilkan dalam seperti kita lihat, seperti kita ada sebuah laptop ini yang biasa sekarang kita pakai, apalagi setelah setelah pandemi banyak orang membutuhkan laptop karena bisa working, kerja di mana saja, bisa melakukan kegiatan di mana saja, membutuhkan sebuah handphone sarana untuk melakukan kegiatan dalam pekerjaan. Nah, dalam sebuah laptop ini kita lihat satu yang terlihat adalah Asus. Asus adalah sebuah penamaan atau merek yang apabila kita memberi sebuah laptop ini, contohnya saya tinggal menyebutkan nama, merek, dan tipenya, otomatis langsung penjual dapat memberikan barang tersebut. Nah, begitu juga adalah softwarenya. Softwarenya di sini saya tampilkan, saya contohkan yang Microsoft Windows 10. Dan komponen di dalamnya adalah desain tata sirkuit terpadu, dan fungsinya di sini touchscreen atau touchpad itu adalah paten,
Tampilan, tapi tampilan luar produk. Makanya coba Bapak Ibu lihat, uh, laptop yang satu dengan laptop yang lain adalah, kita lihat tidak sama persis. Mereka berbeda-beda. Nggak boleh sama. Kalau sama berarti saling melanggar. Ada yang melanggar salah satunya ibaratnya. Nah, kenapa biar akan membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain? Nah, di sini juga nanti kita lihat adanya mungkin dari kemasan, kemasan dari si contohnya, tempat ayam ini gitu kan. Terus dari pot bunganya juga ada dan cangkirnya mungkin. Nah, semua uh, barang-barang produk industri itu terlihat dari tampilan luarnya. Nah, kalau yang lain seperti indikasi geografi, saya contohkan kopinya, nanti juga ada ayam goreng, ada rahasia dagangnya, ada tanaman dengan PVT-nya, mungkin ada ekspresi budaya tradisional, yang menyampaikan jamu-jamuan atau segala macam. Nah, tapi juga nanti akan sering terkait dengan desain industri. Sekarang kita masuk ke dalam ranahnya desain industri. Jadi saya nggak mau bahas seluruh kekayaan intelektual yang ada, tapi saya hanya membahas desain industri karena memang topik kita untuk siang ini adalah desain industri. Yang subbab pertama adalah peranan desain industri, evolusi desain, dan dasar hukumnya. Perundang-undangan yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri atau Design Law Number 31 2000, dan peraturan di bawahnya Peraturan Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desain Nomor 31 Tahun 2000. Nah, jadi turunannya, peraturan turunan. Dan untuk PNBP-nya di PNBP Nomor 28 Tahun 2019 tarifnya. Nah, saat ini Undang-Undang 31 ini sedang kita ajukan RUU-nya. Jadi kita sudah mengajukan dari berpuluh tahun yang lalu ya kita ajukan di udah hampir hampir di atas 10 tahun kita mengajukan, tapi saat ini pun baru sampai pembahasan RUU dari desain industri di DPR karena kita juga sangat membutuhkan itu banyak perubahan-perubahan yang bisa nanti diadopsi. Contohnya nanti bisa ada namanya, saat ini desain industri belum ada komisi banding, mungkin nanti di ajuan RUU mendatang kita meminta ada komisi banding, adanya pendaftaran internasional melalui Hague System atau segala macam. Nah, itu yang dibutuhkan di undang-undang desain industri yang sedang diajukan ini. Nah, peranannya, nah kita lihat desain itu dalam sebuah produksi. Orang pertama kali membuat, contohnya kayak membuat sebuah pabrik. Desain industri adalah dia memproduksi dulu, sebelum diproduksi dia mendesain. Kira-kira selera seperti apa. Udah oke, udah desainnya udah oke, udah sesuai dengan yang diinginkan pangsa pasarnya, terus diproduksi massal. Pada saat produksi massal, itu juga diperlukan perlindungan AI pada saat pemasaran. Pas di pasaran itu dia kenapa butuhnya perlindungan AI. Jadi jangan sampai dipasarkan dulu, selagi masih dalam tahapan masuk R&D atau diproduksi. Nah, seharusnya dilakukan pendaftaran atau pendaftaran desain industrinya agar paling date-nya dapat. Jangan sampai setelah dipasarkan baru didaftarkan karena itu akan hilang kebaruannya. Nah, setelah dipasarkan masuklah ke konsumen. Nah, konsumen itu biasanya kita sering lihat, suka ada dari perusahaan-perusahaan yang mengadakan survei bagaimana kira-kira produk tersebut, enak kurangnya apa, ininya apa, itu gunanya apa? Untuk masuk nanti ke R&D mereka untuk perubahan selera. Kira-kira seperti apa sih yang diinginkan masyarakat? Bisa nggak diakomodir di desain-desain produk-produk barunya? Terus berputar. Nah, sedangkan desain industri ini juga berkaitan dengan hak lainnya, dari copyright-nya, dari patennya, dari trademark-nya, IP komunal atau geographic indication. Seperti kait dengan trademark dia dengan kemasan, contohnya. Paten mungkin dengan misalnya dari mobil, mesinnya menjalankan mobil, tapi tampilan luarnya itu adalah desain produk. Copyright misalnya ada mungkin nggak kayak misalnya karakter kartun tapi dibuat seperti boneka gitu ya. Nah, dibuat sebagai mainan. Nah, itu sebagai copyright. Juga IP komunal atau indikasi geografis dengan apa namanya kemasannya, mungkin kemasan kopi yang dijual di pasar di masyarakat gitu kan. Atau IP komunalnya misalnya ada jamu-jamu yang dikemas dengan indah dan bisa agar masyarakat bisa apa membeli dengan senang gitu kan.
Nah, kita contohkan adalah evolusi TV. Zaman dahulu televisi itu segede lemari. Jadi orang buka TV dan orang zaman dulu kalau udah punya TV seperti ini udah dianggap seperti orang kaya. Orang banyak uang, TV-nya punya TV dan cuman hanya satu channel misalnya warna hitam putih gitu kan. Nah, ini dengan pertama kali luar lama-lama mereka membuat kayak semacam survei kira-kira apa sih yang kurangnya. Kira-kira ternyata ini susah ditaruh nggak sebisa di sembarang tempat. Akhirnya keluarlah namanya. Sorry. Nah, akhirnya hanya TV-nya saja lemarinya hilang. Dan hanya ditaruh di atas meja. Nah, TV tapi tetap dia berposisinya putar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dari TV satu ke TV satu lagi. Mulailah ada TV-nya memperindah, mempercantik dari bentuk TV ini jadi TV lebih lebih sedikit futuristik lah, tapi walaupun tetap masih memakai tabung. Di saat itu ada perubahan selera yang ada namanya TV bola. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya punya pengalaman sebagai R&D di perusahaan televisi di Hitachi. Nah, di situ kita mempelajari dari sistem desain-desain yang ada. Kira-kira bangsa pasar marketnya seperti apa maunya. Nah, nih ada desain seperti bola yang dikeluarkan oleh setahu saya LG ya. Nah, langsung pada saat itu juga ada perubahan selera yang wah saya maunya rata nih, saya nggak mau berkembung. Dia akan bikin rata, tapi tetap pasti ada teknologinya yang pasti konde, masih ada kondenya di baratnya, ada apa tabung tabung TV-nya, tapi dibikin rata depannya biar apabila ditempelkan satu bidang dia kelihatan rata dengan bidang tersebut. Dengan perkembangan teknologi pun yang dari tabung TV berubah menjadi layar LED. Nah, desain-desain yang tadinya kira banyak ornamen seperti ini berubah hanya sebingkai kecil yang hanya mempunyai perkembangan desain yang sangat tipis. Hanya di sini mungkin di tombolnya atau di atasnya atau di bagian-bagian yang tidak begitu terlihat. Mulailah keluar dengan televisi yang wah gantian nih biar kelihatan luas dicekungkan. Dicembungkan biar kelihatan curve. Nah, itu jadi perkembangan nanti mungkin ke depannya ada lagi ke depannya. Kenapa dengan ini? Biar mudah ditaruh di tempatnya, dimanapun digantung, ditempel atau segala macam itu bisa. Nah, seperti sama kayak komputer. Komputer zaman dahulu satu lemari penuh, satu ruangan itu isinya komputer semua. Mulailah dengan komputer-komputer yang lebih portable, tapi bentuknya seperti ya kita lihat jadul. Bayangkan desain-desain ini apabila di saat ini dijual di pasaran, saya yakin orang tidak akan senang, tidak akan suka. Bisa juga. Habis itu mulailah komputer yang bisa dipakai di rumah seperti ini, yang warna putih, bisa di kantoran zaman dulu, zaman tahun 95 sampai mulai adanya Windows, mulai komputer seperti ini. Lalu lah mulai yang lebih modern dengan PC ya mungkin ya serba hitam ya, dan layarnya juga mengikuti layar yang tidak ada kondenya, nanti dia berubah sebuah kayak layar LED atau LCD. Nah, mulai lagi orang tidak mau pakai lagi ini CPU-nya langsung di dalam all in one. Nah, di sini di perubahan desain dari begini bentuknya jadi seperti ini. Nah, mulailah orang bisa dibawa kemana-mana gitu sebuah laptop. Ada lagi perkembangan berikutnya yaitu semua tablet yang dicopot bisa dibawa terpisah dengan keyboardnya. Jadi orang bisa touchscreen di mana saja. Ya ini terus perkembangan ini akan berlanjut, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nanti akan jauh lebih bagus lagi mungkin. Dan juga evolusi dari mobil ya, dari mobil kijang zaman dulu, kijang boyok lah dibilangnya kan. Awalnya pick up, terus karena orang banyak naik di belakang, jadi di tahun tahun itu setelah 81 ini dibuatlah bisa jadi minibus, bisa diisi orang, mau berevolusi sampai jadi yang 2015. Nah sekarang ini ada desain yang dengan teknologi hibrid, mungkin dengan ya Toyota Kijang Zenix, mungkin nanti jadi lebih irit. Nah itu bentuknya juga berbeda lagi. Ini juga sama, Dea Sutaruna berubah menjadi dia ras atau terios, nih saya tampilkan ras, atau berubah lagi, perubahannya belum nggak begitu signifikan, tapi dari sini ke sini cukup signifikan, sini ke sini cukup lumayan signifikan, dan terakhir yang ini. Jadi ini perubahan selera dari masyarakat yang dituangkan di dalam produk desain.
Nah, ini yang harus dilindungi dalam desain industri, tampilan luarnya. Karena orang seperti kita lihat, ada pameran mobil, yang pertama dilihat apa? Tampilan luarnya, bukan mesinnya. Saya yakin mungkin mesin 2017 sama 2019 nggak jauh beda. Tapi orang lebih senang yang 2019 karena apa? Mempunyai desain lebih baru daripada yang 2017. Nah, jadi memang desain-desain itu sangat penting untuk perkembangannya. Nah, sekarang ini juga kendaraan zero emisi, ada namanya kereta cepat LRT, mungkin dari mobil, mobil yang kompak seperti Wuling ini, atau mobil yang sedan seperti Ioniq 5, atau mungkin ada kereta cepat atau LRT. Nah, ini ada juga motor listrik atau sepeda listrik yang mempunyai desain masing-masing untuk dipasarkan di pasaran pasar-pasarnya mereka. Nah, ini yang harus dilindungi agar tidak saling berbenturan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Ini contohnya pendaftaran desain industri kereta api cepat yang sudah mendapatkan ID atau sertifikat. Nah, di sini desain kereta api cepat itu yang diajukan pendesainnya oleh ITS. Ini para pendesainnya, dan ini yang dipakai untuk nanti untuk dari yang Bandung ke Surabaya. Nah, sebelumnya juga sudah ada. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman yang kerja pernah mengajukan desain juga mengerti ya, ada namanya dulu Radio Magno yang dipendesain oleh Pak Singgi Susilo Kartono. Dari sini dia mendesain apa namanya radio kayu, dan yang kita pikirkan itu paling nggak, ternyata dia meraup keuntungan cukup besar dengan mendapatkan perlindungan desain industrinya ini. Dia melindungi selama 10 tahun dan mempunyai benefit yang cukup lebih, dan dia bisa mengcover desain tersebut dari kompetitor-kompetitor yang meniru desain dia. Maaf. Hmm? Hmm. Nah, ini contoh desainnya yang didaftarkan. Oke, kita masuk syarat-syarat pelindungan desain industri. Ada yang definisi, permohonan kebaruan kreasi dan kreativitas. Nah, kita lihat definisi di Undang-Undang Desain Industri itu cukup panjang dan nggak semua orang tahu. Saya juga nggak tahu kenapa kok pasal pembentukan desain pembentukan undang-undang ini kok di sini definisi cukup panjang. Jadi nggak semua orang mengerti. Ada suatu kreasi, dari bentuk, konfigurasi, kemudian garis warna, bla bla bla, sampai bawah. Padahal hanya bisa disimpulkan adalah tampilan suatu produk atau barang. Jadi tampilan luarnya saja. Dan harus bisa di komoditasi massal atau produksi massal. Gimana kalau bikin satu? Nggak bisa. Nah, dari definisi Undang-Undang Pasal 1 ayat nomor 3 tahun 2000 harus berwujud visual 2 dimensi atau 3 dimensi. Harus ada wujudnya karena produk yang mau didesain. Tidak semata-mata fungsi, hanya harus memiliki kesan estetis. Nah, sini juga mempunyai kreasi bentuk, komposisi garis, dan warna. Dipresentasikan berupa gambar, bisa berupa gambar teknik, render 3D, atau foto. Berupa komoditas industri berupa kerajinan tangan, contohnya. Dapat diproduksi dan dapat memiliki kegunaan praktis. Permohonan desain industri itu, pasal 10, 11, 14 di Undang-Undang Nomor 31 adalah berprinsip konstitutif. Perlindungan diberikan atas dasar permohonan. Makanya, Pak, saya punya desain, Pak, tapi desain saya ditiru orang. Ditirunya gimana? Ditirunya itu, dia tapi udah punya hak desain industrinya. Ya berarti Anda tidak punya hak. Dia yang punya hak. Kenapa Anda nggak mendaftar? Nah, itu berarti gimana caranya? Silakan Anda mengajukan gugatan pembatalan kepada si pemilik desain tersebut. Gitu kan. Syarat pendaftaran permohonan harus tertulis di formulir online-nya. Melampirkan data dukung dan membayar biaya sesuai PNBP. Permohonan bisa diajukan pemohon sendiri maupun diwakili oleh kuasa yang berupa konsultan HKI terdaftar. Pemohon asing wajib diwakili oleh kuasa hukum yaitu konsultan HKI terdaftar. Nah, ini contoh kreativitas. Fungsi mempunyai kreativitas seperti ini, bentuknya ya unik ya dari dudukan segala macam. Nah, kita lihat dia mempunyai kok apa namanya bisa besar jadi sebuah landmark. Dia sebuah apa namanya kreativitas yang dipatahkan ini satu, jadi sebuah kreativitas seni yang cukup baik ya, cukup masuk akal lah ibaratnya.
Nah, itu tapi juga dia bisa menjadi sebuah kreativitas buat gantungan handuk yang ditempel di tembok. Nah, jadi orang kita sering naruh mungkin baju di sandaran kursi, nah diaplikasikan di tembok di pintu kamar mandi misalnya buat gantung handuk misalnya kan. Dan dia bisa berkreasi dengan berbagai-bagai bentuk lainnya. Nah, itu yang bisa kita bilang hanger atau gantungan baju. Nah, itu juga walaupun dia diperkecil tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, ini komoditas industri seperti apa? Ini dan ini. Yang ini tidak bisa dikomodisi massal karena hanya bikin satu. Dia sebagai landmark. Tapi ini bisa diproduksi massal. Ini juga bisa dibikin massal. Ini yang dinamakan komoditas industri. Bisa dibikin banyak dengan bentuk yang sama. Kalau ini nggak mungkin. Bikin banyak begini juga nggak ada gunanya. Mau taruh di mana? Nah, ini kan kursi bisa atau gantungan di pintu bisa. Ini juga kreasi desain industri. Contohnya kayak botol minum kemasan kotak ini pemenang desain di luar negeri sana. Nah, di sini kenapa dengan konsepnya sebagai untuk anak kecil yang susah untuk minum susu, maka dibikinkan sebuah kardus kemasan yang berbentuk penguin agar anak kecil menyukai rasa bentuknya dan dia mau minum susunya. Nah, ini sangat produktif bagi produsennya. Dia bisa kayak apa namanya berwarna-warni biru, merah, hijau sesuai dengan rasanya. Atau dengan tempat pot ya walaupun dikasih hitam doang kalau di meja kan kurang bagus ya. Tapi kalau dikasih covernya, casingnya yang lebih indah untuk kalau di meja itu akan menimbulkan kesan indah di dalam uh, apa namanya uh, ruangan ya. Itu juga ya, jam ini jam meja bukan jam tangan atau yang ditaruh di meja tapi bentuk jam tangan ini sebuah kreativitas. Ini yang bukan tidak bisa didasarkan desain industri seperti apa? Ya kayak pola yang seperti ini kasat mata ya kita nggak mungkin lah pemeriksa mempunyai gitu lah mata yang super hebat ya apalagi juga ini berbeda dengan yang lain ini guratannya seperti ini kita nggak mungkin bisa memeriksa dan itu juga bukan sebuah kreasi sendiri memang sebuah fabrikasi yang sudah uh, sudah seperti itu beda sama kayak kayak batik seperti ini kan dia ada batik cetak seperti ini yang ada gambar-gambarnya nah itu bisa didapatkan desain. Itu juga fungsi teknis yang nggak mungkin biar lebih indah saya mungkin di bagian pinggir sini dibikin apa namanya cowakan sedikit yang nggak mungkin karena memang sudah sesuai dengan bentuknya. Tidak memiliki pola kayak akar pohon dipotong dikasih kaca. Nah ini nggak bisa, nggak mungkin bentuknya sama satu dengan yang lainnya. Atau hanya polanya saja tapi tidak dimasuk kemana-mana, tidak taruh di kain, tidak taruh mungkin di manapun, dia hanya pola seperti ini. Kita anggap dia mungkin bukan desain industri ya silakan untuk masukin ke motif ciptaan, tapi bukan desain industri karena tidak berwujud dua dimensi atau tiga dimensi. Nah apabila ada kemasan seperti ini, entah botol, entah kemasan, tapi merek-merek online kita tidak bisa apa namanya memberikan takut ada sengketa di belakang hari. Makanya apabila ada yang uh, mereknya, kita akan menyurati pemohon untuk meminta izin pemilik merek untuk memakai di desainnya. Apabila tidak dapat izin, kami akan anggap dia sebagai tidak menjawab surat dan dianggap dia kembali. Atau mungkin kita akan tolak dengan uh, terkait dengan hak lainnya. Gitu. Nah, ini produk alami juga sama semangka seperti bentuk kotak atau berbentuk hati. Nah, nggak bisa semuanya akan seperti ini. Makanya ini produk alami juga nggak bisa. Juga semata-mata fungsi. Ya piston seperti ini ya pasti akan masuk ke ruang seperti piston yang seperti ini. Nggak mungkin akan berbeda akan saya lubangin sedikit Kalau dilubangin sedikit maka kompresinya akan hilang. Kompresinya akan turun. Nah itu akan yang nggak bisa didaftarkan sebagai desain industri. Ini juga sama. Apabila ada pendaftaran mereknya kita akan meng-cross check di database merek maupun di PDKI atau mungkin kita minta bantuan teman-teman pemeriksa merek untuk mencari data ini. Nah, ini sama produk ada aspek fungsi aja termasuk paten, aspek estetika kita. Tapi untuk desain harus gabungan di antaranya keduanya. Ini semata-mata fungsi roda gigi kita tidak bisa daftarkan. Ini juga semata-mata karya cipta juga nggak bisa kalau kaosnya aja nggak bisa. Karena ini mungkin karya cipta gambar milik orang lain. Nah,
Dan memang sebuah karakter kartun nggak bisa juga dimasukkan ke dalam produk desain, kecuali memang dia pemiliknya ya. Nah, gitu biasa. Juga sama seperti kayak ini contohnya bangunan ini dari pendaftaran Universitas Ciputra ya. Nah di sini dia mendaftarkan sebuah gedung, maka ditolak karena dengan pasal satu dia bukan sebagai desain, nggak bisa bikin bentuk yang sama dengan ukuran yang sama seperti ini. Jadi dia masuknya uh, pencatatan hak cipta seni arsitektur, bukan desain industri. Ya, contohnya yang punya kreativitas melakukan desain ini ada sepeda bisa dilipat, yang menurut belum bisa dilipat, ini juga apa namanya lampu dengan kipas angin atau dengan handphone, masker yang tadinya cuma polos jadi ada motif batik misalnya. Ini juga apa yang biar orang tidak kena rambutnya. Nah, ini juga dan juga dia kipas angin dengan lampu dan banyak inovasi baru yang bisa menimbulkan kreativitas dan membentuk desain industri yang baru. Nah, kita masuk ke first to file pendaftar lebih dahulu. Nah, nyarinya di mana sih Pak? Nyarinya di pangkalan data kekayaan intelektual. Tapi mungkin saat ini kita memang uh, lagi ada migrasi data, jadi mungkin datanya belum semua tertampil di PDKI. Mungkin ada yang gambar yang nggak ada segala macam karena memang kita belum sempurna. Kami pun di dalam pemeriksaan juga masih ada beberapa ya sekian persen yang masih ada butuh migrasi data yang masuk dari Direktorat TI. Caranya ini diisi apa? Contohnya kursi. Nah, dipilih desain industri, diklik misalnya gitu. Nanti keluar nih. Oh, ini saya contohkan sepeda, keluar sepeda semua. Setelah pilih salah satu, nanti keluar nih di sini statusnya. Nah, seperti kayak PDKI biasa yang mungkin teman-teman dari AKKI para konsultan juga pernah melakukan hal ini. Nah, ini contoh penolakan to file. Permohonan ini di tahun 30 September 2022 tolak dengan ini karena sudah terdaftar sebelumnya di tanggal 29 November oleh pihak lain. Kebaruannya pun beda. Nah, nggak ada kebaruan lagi dari sisi semuanya. Tapi karena di hitam putih kan ini juga saya cari pembandingnya yang ada warnanya. Ini juga ada. Tapi permohonan juga ditolak. Nggak tahu dengan apa. Nah, jadi kita lihat ini diberi ditolak tapi bisa untuk menolak yang ini. Karena ini sama-sama terdaftar lebih dulu daripada ini. Nah, ini kita tolak dengan first to file. Ini juga sama. Apabila permohonan lampu dan yang bersamaan dengan permohonan mobilnya, misalnya kendaraan utuhnya, kita anggap sama-sama baru. Mobil baru, ini baru. Nah, tapi apabila terlebih dahulu lampunya, baru mobilnya, kita anggap baru juga. Karena apa? Ini lampu ini termasuk di sini, tapi ini mungkin bisa diparsialkan, tapi bisa. Tapi semua ini bisa jadi baru. Nah, kalau mobilnya dahulu, baru lampunya, berarti tidak baru karena sudah terungkap di mobil ini, di mobil pendaftaran mobil sebelumnya baru pada lampunya. Jadi itulah kenapa kok ditolak punya sendiri ya, karena ini salah satunya terdaftar lebih dahulu. Nah, kita masuk ke novelty. Mungkin saya agak cepat biar waktunya cepat ini. Ada faktor kebaruan, penggugur kebaruan. Desain baru tidak sama atau tidak mirip signifikan baik secara umum maupun khusus. Belum terungkap sebelumnya maupun dalam negeri maupun luar negeri dan sebelum tanggal prioritas. Nah, contohnya kita cek dulu di Global Design Database ada nggak kebaruannya. Jadi selain kita ngecek di database internal, kita juga ngecek di satu WPO Global Database. Database dari apa desain apa namanya perkumpulan database desain tertentu. Nah, di sini kita lihat ada mungkin contohnya penerapan sepeda seperti ini. Nyata kita menemukan telah dipublikasi 24 November 1910. Berarti sudah tidak anggap tidak baru, kita bisa tolak dengan ini. Karena sudah hilang novelty-nya, kebaruannya pasal 2. Begitu juga dengan tanggal publikasi, telah terpublikasi sebelumnya pada mungkin dari brosur Indomaret misalnya, atau brosur apapun, mungkin pendaftaran kemasan ini laris misalnya, atau kemasan kecap sedap, tapi tanggal ini lebih dahulu daripada tanggal pendaftaran, itu bisa kita tolak dengan tanggal publikasinya. Sama juga dengan publikasi apa namanya yang ada di website.
ada pendaftaran, ini tanggal publikasinya, ini linknya, nah ini artikel online contohnya mungkin mendaftarkan kotak kemasan atau handphonenya ini otomatis apabila tanggalnya lebih dahulu publikasi baru permohonan baru bisa kita tolak. Juga sama di kantor KI lainnya saya contohkan di IP Australia, tapi ada pengecualiannya. Apa? Kita nggak kita bisa kita abaikan kebaruan itu uh, jika satu dipertunjukkan dalam pameran nasional maupun internasional baik di dalam maupun luar negeri paling lama 6 bulan sebelum tanggal menerima. Pak, tapi saya sudah publish di apa namanya marketplace kayak Tokopedia, kayak mungkin atau mungkin sosial media saya di Facebook dan Instagram itu tidak termasuk dalam pameran nasional internasional, berarti Anda kebaruannya hilang. Makanya apabila ingin mendaftarkan jangan publish dulu. Nah, telah digunakan oleh pendesain dalam rangka percobaan, mungkin dalam bikin kayak apa namanya kayak bikin tesis atau deskripsi atau disertasi, tapi dia masih dalam proses pengembangan. Nah, itu masih bisa dimungkinkan dalam masa 6 bulan atau prioritas seperti apa namanya apa yang ada di internasional WIPO Biro WIPO juga di 6 bulan sebelum paling date. Kita sudah ya itu dia. Ini contohnya permohonan masuk saya contohkan permohonan B 2021 dia punya 6 bulan ke belakang apabila ada grace period ini sampai 12 November 2020. Tapi apabila tidak ada data ini dianggap ditolak oleh kebaruan misalnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, dia tidak ada ditolak. Kalau ada berarti ini nggak dianggap tidak ditolak. Kalau setelah itu tidak dianggap data pembanding. Contohnya publikasinya dari saya sebenarnya ketemukan mungkin di pameran produk IKM di Balai Kota contohnya di tanggal sekian. Nah, kita bisa untuk melihat apakah di sini desain sudah ada belum dilihat 6 bulan belum ini publikasinya gitu. Ini contoh dokumen prioritas mungkin teman-teman konsultan sudah pernah lihat mungkin jauh lebih sering lihat daripada saya. Nah, kita masuk etik, order, morality, and etnik. Etika. Moral, etika, dan keterlibatan umum. Saya bilang ini kayak seperti ini, ada desain sendal. Sendal ini ada kenapa ada permohonan desain ditolak karena memang ada lapasnya seperti ini. Nah, ini yang dianggap ditolak oleh pasal 4. Dia dianggap mengganggu ketertiban umum, keagamaan. Nah, itu nggak bisa juga. Atau mungkin kita contohkan misalkan ada yang mendaftarkan ini Orinoir tapi dia menganggapkan mungkin dengan wujudnya dari uh, apa namanya biarawati atau mungkin Bunda Mari atau segala macam, nah itu kita anggap tidak bisa didaftarkan atau mungkin dari salib tapi ada McDonald-nya atau mungkin Donald Trump dengan Budanya, ini kita anggap tidak bisa untuk didaftarkan. Atau public order, misalnya ada kayak 4 isu tapi dari bagian belakang manusia, itu juga tidak bisa kita daftarkan. Atau mungkin kemasan kue tapi berbentuk bikini. Nah, bikini ini nggak bisa juga kita daftarkan karena memang bukan apa namanya desain yang bisa didaftarkan. Lagu pasal 4 juga sama, kemasan kata indah tapi bentuknya kayak bikini, nah itu juga nggak bisa didaftarkan. Bila ada permohonan ini bagusnya di luar negeri, tapi desain di Indonesia nggak akan terima karena kita pemeriksa desain akan menolak dengan pasal 4. Juga sama apabila memakai kaos yang mungkin bergambar mengunsur unsur-unsur dari organisasi terlarang, itu nggak bisa juga untuk didaftarkan. Kita masuk di jenis permohonan, klaim kesatuan parsial, varian desain, dan set desain ini yang harus dipahami, yang paling penting. Di desain kita punya 4 klaim, garis, bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna, membentuk suatu kreasi dan dapat harus mulai estetis dan dapat diproduksi massal. Contohnya, kayak ini, cincin bentuknya seperti umum tapi konfigurasinya berbeda. Nah, kita seperti ini juga masker sama tapi mempunyai komposisi garis dan warna. Bentuk juga bentuk dan konfigurasi dari sebuah tas misalnya. Atau ini kenapa konfigurasi? Karena biasanya kalau di baju koko kita pegang dia nggak rata, ini dianggap sebagai konfigurasi. Ini komposisi garis warna saja, ini komposisi kain dan komposisi garis warna saja. Nah, ini yang kita anggap desain utuh atau desain satuan. Satuan kursi, satuan leontin, satuan part mobil atau satuan lainnya. Ini satu desain.
bentuk 3 atau 2 dimensi. Nah, ini parsial. Dia hanya meminta bagian-bagian yang garis tebal, yang tipis yang enggak. Misalnya bagian belakang mobil, depannya tidak. Bikin kayak teko. Nah, pegangan nama luarannya yang diminta, tapi tengahnya tidak. Sama juga kayak GUI, hanya tombol yang 2 ini saja. Nah, ini yang set. Set yang satu kesatuan tadi, set artikel. Jadi pendaftarannya set itu isinya ya ini, ada cangkir, ada gelas, ada cangkir, ada tokonya, ada mungkin tempat gula, tempat apa segala macam ya, sini nampannya, pisinnya, semua itu ada dalam satu pendaftaran. Ini juga dalam satu pendaftaran kursi dan meja satu belakang. Karena dan harus mengikat, nggak mungkin bentuknya beda-beda diikat jadi satu, nggak bisa. Kayak gembok dan kuncinya dengan motif estetis yang sama. Kursi dengan meja belajar anak yang posisi yang sama. Nah, proses permohonannya seperti apa? Workflow-nya seperti apa? Keberatan posisi dan sanggahan. Nah, ini sedikit gambaran pengajuan desain industri workflow-nya. Permohonan diajukan, sedikit cek formalitas. Apabila komplit, langsung dipublikasi. Nggak, tapi kalau nggak komplit, akan disurati surat keterangan formalitas. Dikasih waktu 3 bulan untuk melengkapi. Apa mungkin ada surat kuasa yang kurang, atau surat prioritas, bukti prioritasnya kurang, nah itu di sini. Tapi apabila tidak dijawab juga, dianggap tarik kembali. Di bagian permohonan akan menolak, dianggap tarik kembali. Tapi biasanya komplit, masuk ke masa publikasi selama 3 bulan. Di 3 bulan ini, orang bisa mengoposisi dan pemohon bisa menyanggah. Nah, pemeriksa substantif. Dan ada oposisi tidak oposisi masuk pemeriksaan substantif. Nah, bersifat substantif, apabila ada kekurangan, akan disurati. Dan apabila tidak dijawab, akan tarik kembali. Nah, apabila selesai dari sini, pemeriksa substantif akan mengajukan usul tolak maupun usul daftar ke direktur. Nah, apabila direktur juga bisa menanyakan ke pemeriksa, akan dikembalikan apabila mungkin tidak sesuai segala macam. Mau ini nggak bisa nih, coba kamu periksa ulang. Itu masih bisa deh, karena ada pemenangnya dari direktur. Nah, bisa keluar sertifikat apabila di granted atau ditolak. Nah, ditolak ini bisa mengajukan upaya peninjauan kembali. Tapi jika ditolak juga, ya berarti enggak, silakan mengajukan permohonan baru lagi. Nah, keberatan komposisi diajukan di pihak yang berkeberatan. Artinya, diajukan periode 3 bulan dalam pengumuman. Setelah 3 bulan kita tidak menganggap dia sebagai keberatan. Diajukan dengan alasan yang tidak logis, diajukan via akun online, bisa melalui kuasa hukum atau konsultan KI, membayar PNBP yang telah ditetapkan. Caranya di mana? Dia tidak bisa resmi di industri atau di PDKI. Dilihat, ambil satu, nah kita lihat BRD-nya seperti ini, nah terus akan diisinya seperti apa. Pemohon bisa menyanggah keberatan diajukan, memberikan alasan tepat, sangat dilakukan segala macam, dan tidak membayar PNBP penyanggah ini. Yang, nah, permohonan di sini kita lihat diawali dengan online system. Dulu teman-teman konsultan yang senior ini sudah pernah merasakan bagaimana repotnya mendaftarkan permohonan desain industri di kantor Tangerang atau mungkin kantor Jakarta, membawa rangkap 4 gambar, formulir segala macam, rangkap 4 gambar tersebut di apa namanya, mesti gambar jelas dan di print di kertas 100 gram. Nah, itu kan merepotkan. Nah, mulai habis itu bisa didaftarkan secara online dengan website yang ada untuk merek, untuk di segala macam. Nanti sedang pada saat itu namanya iProline di 17 Agustus 2019. Saat ini berubah menjadi namanya SAKI, Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual. Izin Pak Tommy, Iya, 10 menit ya, lagi Pak. Oke, siap. Nah, pemohon bisa lebih dari satu, habis itu bisa melalui konsulen KI maupun sentra KI maupun apa melalui kantor wilayah. Harus baru, belum pernah terdaftar di JKI, nah harus original, tidak meniru orang lain, dan dapat dipilih massal. Diklasifikasi pakai klasifikasi Locarno. Kita tidak meratifikasi klasifikasi tidak. Saya bukan anggota Locarno Agreement, jadi kita tidak meratifikasi perjanjian Locarno, tapi kita bisa merujuk untuk klasifikasi ini. Dan kita juga bisa untuk membuat klasifikasi sendiri seperti Jepang dan Korea. Nah, tarif biayanya untuk
UMKM 250 untuk satuan desain, yang set 550, umum 800 untuk UMKM, dan untuk umum untuk setnya 1250. Di parsial mengikuti biaya satu desain. Varian itu bukan set, varian itu satu permohonan satu. Ini mungkin udah pernah lihat, saya skip. Nah, caranya seperti ini, bikin akun, terus tinggal dilihat ya seperti apa, isi data pemohon, terus diisi judulnya, nanti diisi kelas barangnya, lokalnya tinggal dipilih, by system. Nah, dokumen yang diunggah adalah pernyataan, surat kuasa, pernyataan UMKM, akta pembelaan hukum, prioritas apabila ada, dan gambar desainnya. Contohnya gambarnya tinggal diupload semua di sini. Proyeksinya tampak depan, kiri, kanan, belakang. Nah, contohnya nih, ini tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak atas, tampak bawah. Nah, jadi semua tampak ada. Apabila ada gambar lainnya, mesti gambar tersusun, bisa dilakukan seperti ini, misalnya. Dilampirkan gambar-gambar seperti ini. Latar belakang harus netral, tidak boleh ada gambar lainnya, harus hanya gambar kursinya aja apabila mungkin mau didaftarkan, tak perlu tampak lainnya. Dan harus jelas, apabila begini kita akan menyurati pemohon untuk memperbaiki gambar, dan apabila jelas ini kan kami terima dan akan kami periksa lebih lanjut pemeriksaan substantif. Tidak perlu ada tulisan-tulisan ini, nanti hanya gambarnya saja. Tidak perlu ada ukuran atau petunjuk-petunjuk lainnya, hanya gambarnya saja. Apabila parsial yang lain di blur atau dibedakan dengan gambar yang sudah ada. Seperti ini juga sama. Nah, juga upload dari permohonannya seperti itu. Pembayaran online melalui billing code. Langsung keluar di sini. Pemeriksaan substantif itu terdiri dari pendahuluan, kita kejelasan, uraian, klaim, segala macam. Substantif pada definisinya apa yang tadi saya paparkan di depan, novelty-nya bagaimana, first to file atau tidak, morality, public order, dan juga keterkaitan KKI lainnya, atau ada atau dengan ada sengketa nggak di sebelumnya. Nah, kita akan periksa semua. Evaluasi hasilnya dilakukan bisa dari, kalau saya sebagai senior bisa menjadi P2, P1 akan memeriksa, dan kita P2 akan mengevaluasi kerjaan pemeriksa 1. Nah, setelah itu kita ajukan ke direktur melalui koordinator, atau zaman dulu namanya Kasubdit, sekarang jadi koordinator. Nah, itu diusulkan ke direktur. Nah, apabila sudah diberi substantif akan keluar di DPDKI, dan apabila disurati nanti seperti ini contohnya bentuknya. Nah, ini apabila ditolak ada keluar surat tolakan, nanti pembandingnya ada, yang bertanggung jawab semua ada, pemeriksa 1, pemeriksa 2, Kasubdit atau koordinator maupun direktur. Contoh sertifikatnya. Nah, ini juga yang langsung berubah di PDKI dengan menjadi daftar, contohnya. Jangka waktu 10 tahun, dan tanggalnya dilakukan sejak tanggal penerimaan permohonan. Sertifikat uang harga merupakan alat bukti dan tidak ada perpanjang dan tidak ada annual fee atau biaya tahunan. Penyelesaian sengketa itu adalah delik aduan, bisa dimediasi dulu atau diarbitrase, atau sengketa pidana niaga atau negeri apabila ada pidananya, kasasi di Mahkamah Agung. Bisa melalui penyidik Polri maupun PPNS DJKI. Ada juga fitur-fitur lainnya, ada namanya CVK, mungkin di DJKI ada, dihubungi Halo DJKI, maupun apabila ada sengketa bisa hubungi PPNS DJKI. Ini modul-modul yang bisa di-download apabila ingin mendownload modul-modul tersebut. Apabila keterangan saya kurang jelas, ini semua modul yang ada. Sekian paparan saya, mungkin agak cepat, mungkin kita bisa banyak berdiskusi dari teman-teman, kita bertukar pikiran. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk pemaparannya, cukup menarik, untuk kami selaku konsultan KI dan juga peserta lainnya. Siap.
eh, saat ini kami membuka ruang, langsung aja ya Pak, membuka Ya, ruang pertanyaan bagi mereka yang bertanya untuk eh, tahap pertama mungkin pertanyaannya 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. ya boleh. Boleh. Ini yang Silahkan. sudah masuk. Ini saya bacakan dulu pertanyaannya semuanya atau satu-satu Pak, Pak Tomo. Serah satu-satu juga boleh semua juga nggak apa-apa. Nanti saya coba jawab. Nah, Baik, gimana? baik. Mungkin satu-satu aja Pak ya. Ya, Kayaknya boleh. cukup mendalam nih. Harusnya cukup jawabannya cukup panjang nih nanti nih. Iya, siap, Bu. Pak, ini pertanyaan dari Pak Gede Aditya Pratama, Pak. Pak, Siap. saya begini, kalau mau mendaftarkan desain industri, pengalaman mereka, pengalaman Pak Gede dan kawan-kawan, setiap mereka mau mendaftarkan atas nama badan hukum atau PT, Mhm. selalu diminta surat pernyataan pengalihan hak dari pendesainnya atau Oke. desain. Nah, bagaimana kalau memang pendesainnya itu perusahaan? Jadi dibuat oleh berbagai macam orang atau divisi di dalam perusahaan tersebut. Nah, dari Mhm. mana Pak kita menentukan pendesainnya siapa? Oke, saya jawab dulu ya. Ya, Biasanya dalam satu perusahaan itu ada namanya, saya kan juga pernah di swasta ya, di perusahaan itu ada namanya tim R&D atau tim yang pendesain suatu produk itu gitu. Nanti tim pendesain itu bertanda tangan di atas materai dan diberikan ke perusahaan melalui direktur utamanya. Jadi bertanda tangan perusahaan pengalihan haknya, misalnya di sini pendesainnya A, B, C. Si A tanda tangan, B, C dan mereka bertiga di atas materai. Nah, dialihkan haknya ke perusahaan, sebuah PT apa misalnya. Contohnya saya waktu itu di PT Hitachi, nah saya sebagai pendesain R&D-nya, saya bertanda tangan bahwa desain tersebut sudah dialihkan haknya ke perusahaan. Gunanya apa? Apabila si pendesain itu nanti suatu saat membocorkan, dia pindah ke perusahaan lain, membocorkan desain tersebut ke perusahaan lainnya, haknya tidak berpindah, haknya tetap di perusahaan. Jadi jadi perusahaan tetap tetap apa namanya pemegang haknya, bukan pendesainnya. Karena memang hak tersebut sudah beralih dari si pendesain ke perusahaan. Saya yakin apabila perusahaan besar maupun kecil, dia sebuah produsen dan dia biasanya mempunyai pendesain. Bisa juga pendesainnya juga si pemilik perusahaan, bisa juga, Bu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan saya punya perusahaan, tapi saya pendesain. Saya juga bisa sebagai pemilik perusahaan juga pendesain. Ya, biasanya saya nggak bekerja sendiri, bisa 2 atau 3 orang teman-teman saya bertanda tangan. Seperti ada teman saya kemarin, dia punya perusahaan, tapi juga dia mendesain sebuah kendaraan listrik. Ya udah, akhirnya ditagih juga sama Ditjen KAI, mana surat pengalihan haknya. Ya udah, dia tanya ke saya jawab, ya kamu bersama teman-teman kamu bertanda tangan di atas materai, surat pengalihan haknya itu dialihkan ke perusahaannya situ. Jadi ya, hak itu beralih dari pendesain ke perusahaan. Jadi apabila ada sengketa di kemudian hari, permohonannya perusahaan. Karena permohonan di awal perusahaan, otomatis sertifikatnya perusahaan. Dan ini Dirjen KAI butuh bukti bahwa memang sudah dialihkan haknya. Jangan sampai nanti pada saat ada sengketa antara si pendesain dengan si perusahaan, Dirjen KAI ke bawah-bawah untuk di proses. Nah ini kok negara soal pengalihan haknya diproses menjadi desain, sedangkan pendesainnya nggak bersedia dialihkan. Nah itu kan jadi permasalahan nanti di kemudian hari. Gitu Bu jawabannya. baik. Pak Gede, semoga pertanyaan Bapak sudah terjawab dengan jelas ya Pak Gede ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Ya. Ibu Lia A. Basuki. Terkait konsep desain industri adalah perlindungan desain yang atau penampakan dari luar dan penilaian utama adalah kesan estetis. Pertanyaannya Bu Lia adalah bagaimana tanggapan atas desain industri terdaftar yang seharusnya tidak sesuai. Misalnya dia ada nih Pak kasih beberapa link PDKI. Ini posisi di dalam keran dan konsumen yang membeli pastinya bukan karena estetis. Ya, ya saya coba jawab Bu ya. Nah, memang sebetulnya kalau dari Undang-Undang Desain pun kita memeriksa hanya tampilan luar. Nah, ini kenapa saya juga ya kemudian bukan saya juga yang meriksa ya, tapi kalau mungkin jatuh ke tangan saya, mungkin akan saya tolak dengan pasal 1 dia bukan desain.
Tapi mungkin pada saat itu mungkin dengan permohonan-permohonan yang ada, ya biasanya silakan digugat aja ke pengadilan untuk pembatalan apabila memang dia dianggap bukan desain. Tapi pada saat pemeriksaan mungkin pemeriksa tersebut berasumsi bahwa ini memang memang sebuah desain ya Tanpi. Padahal sebetulnya ini bagi saya sendiri kan kita juga ada patokan jumlah kismisnya Bu ya. Nah, untuk dalam di dalam desainnya apa berarti kayak mobil itu kita pistonnya atau rol giginya kita nggak mungkin kita daftarkan gitu. Nah, kalau misalnya tadi mungkin kayak dalam mungkin sanitari ya, keran, nah, sebetulnya kita daftarnya mungkin satu, tapi kenapa kok di pendaftarannya ada yang dipretelin, nah itu kadang-kadang kita juga sebagai pemeriksa juga bingung buat apa mempretelin seperti ini gitu kan. Ini bukan ini bu tapi ya kita juga bingung untuk menolaknya karena data pembanding tidak ada, berkeberatan juga tidak ada. Nah, ini yang kendala dari kami juga para yang kenapa nggak pada saat permohonan itu masuk masa publikasi, ya silakan aja mengajukan keberatan, mengajukan bukti-bukti keberatan bahwa kami bisa untuk menolak. Kami butuh data itu sebagai penolakan. Sedangkan di internal kami cek mungkin tidak teman-teman tidak menemukan data pembanding internal maupun eksternal. Jadi kita nggak punya alasan untuk menolak hal tersebut mungkin pada saat itu. Atau mungkin ada pendapat lain dari pemeriksa yang memeriksa permohonan tersebut gitu. Jadi nggak bisa apa namanya mungkin tidak bisa yang dianggap ini harus ditolak seperti ini. Kita kan harus lihat dulu seperti apa bentuknya. Kira-kira bisa nggak diberikan gitu. Baik. Kalau dari penjelasan Bapak tadi, kalau misalnya ada yang berkeberatan sudah lewat waktunya, nanti melalui gugatan ya Pak ya? Iya, silakan lanjutkan gugatan pembatalan Bu di pengadilan gitu. Siap. Jadi kalau memang pada saat permohonan masuk pun kenapa nggak diajukan keberatan oposisi kan? Jadi pemeriksa juga lebih enak ya ada data-data dari pemilik keberatan untuk menolak permohonan tersebut gitu. Ada dasarnya. Bu Lia, semoga sudah terjawab pertanyaan pertanyaan. Ini Pak yang terkait tadi Bapak bilang surat pengalihan hak dari pendesain kepada perusahaan, Ibu Windiarti menanyakan pengalihan haknya tersebut apakah perlu dinotarilkan Pak atau hanya cukup di bawah tangan? Kalau di contoh yang ada di website kita kan kita bisa download formatnya Bu ya, nggak perlu sampai notaris Ibu. Kita cuma hanya bukti bahwa ini sudah dialihkan ke sini gitu aja. Jadi dari format tersebut kayaknya tidak perlu sampai notaris. Tapi kalau apabila bisa sampai notaris pun ya alhamdulillah ya bisa buat kita lebih memperkuat bukti dari DJKI bahwa memang dia sudah melakukan pengalihan hak. Tapi misalnya tidak pun di format yang ada di kantor ya, di website DJKI pun tidak ada tuh harus persetujuan notaris gitu. Baik, berarti bisa sesuai dengan format dari DJKI betul. Nah, tapi format tersebut nggak saklek harus seperti DJKI. Iya betul nggak. Tapi itu kan hanya contoh ya. Mungkin ada kop suratnya, ada apanya lah. Silahkan aja dimodif sendiri. Tapi intinya seperti itu. Mungkin kan sebagai ngasih tahu ke pemohon gimana sih formatnya seperti apa ya itu. Tinggal di download aja, tinggal dimodifikasi. Ya apabila mungkin bisa ada perjanjian atas notaris ya mungkin bukti lebih baik buat kami gitu DJKI Pemberdayaan Sengketa gitu. Baik, Pak. Bu Windiarti juga menanyakan beliau mau mohon penjelasan lebih dalam Pak yang mengenai desain arsitektur tadi Pak yang sepertinya saya tangkap yang gedung ya. Nah, kalau kita kan bilang seperti kita lihat itu namanya gedung itu kan hanya bisa di satu ini ya, satu apa namanya? Saya screen nih. Kenapa kok ya saya ini nah karena memang ini kebetulan dokumen ini saya pegang. Kenapa saya tolak itu karena saya anggap dia tidak mungkin orang membuat gedung ini seperti ini sama ukurannya, sama bentuknya dengan luas tanah yang berbeda. Misalnya dia di hook, tiba-tiba nanti ada yang dapat lagi di pojok di tengah-tengah, kan nggak mungkin bentuknya sama. Dapat lagi mungkin di sudut yang miringnya berbeda, dia nggak akan sama di sini, gitu. Sama seperti kayak dia tidak bisa diproduksi massal, dia hanya paling bisa sama persis cuma satu, pasti ada beda-bedanya, makanya kita nggak bisa berikan.
Dan juga ada kolomnya sendiri, dia punya catatan seni arsitektur. Ya, silahkan dicatatkan di pencatatan desain arsitektur, apa seni desain arsitektur ya silahkan. Karena memang di bangunan sama halnya seperti kayak Monas contohnya. Monas daftarkan desain industri yang nggak bisa. Monas ya hanya bikin satu. Walaupun nanti nggak mungkin bikin Monas dengan ukuran yang sama itu di tempat lain dengan ukuran tanah yang sama nggak akan bisa karena dia seni bersifat seni terapan bukan sebagai desain produk. Dia tidak bisa diproduksi massal dengan bentuk yang sama seperti ini. Kecuali dijadikan gantungan kunci ya, gantungan kunci silakan untuk diproduksi massal. Tapi kalau untuk jadi bangunan ini nggak bisa. Gitu. Sesuai dengan jumlah yang ada di desain industri. Lebih jelas sepertinya Pak. Baik Pak. Para peserta Bapak Ibu, bila mana ada yang perlu ditanyakan silahkan melalui tautan link yang sudah diinfokan kepada oleh panitia di dalam kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Ya, boleh. Bagaimana Dirjen Direktorat Desain Industri menghadapi era fast fashion Pak saat ini? Masih wajibkah melakukan pendaftaran desain industri? Karena dalam pemeriksaan substantif desain industri kan memakan waktu cukup lama Pak. Jadi desain industri itu nanti apabila saat ini karena kita masih berpatokan dengan undang-undang lama ya, kita berharap undang-undang baru nanti ada sudah bisa diketok palu. Nah, karena memang di undang-undang baru kita ada namanya di apa namanya kita namanya unregistered design. Jadi tanpa kita hanya sebagai cipta pencatatan untuk pas fashion seperti ini. Tapi untuk saat ini karena kita berpatokan dengan undang-undang lama, undang-undang yang saat ini kita pakai, ya harus didaftarkan apabila ingin dicatatkan. Apabila jangan sampai nanti Anda udah publikasi udah segala macam ditiru orang, Anda baru mendaftarkan ke kantor KI, kebaruannya hilang. Biasanya daftarkan dulu di kantor KI, toh perlindungannya per paling date Anda mendaftarkan. Bukan nanti sertifikat jadi, tapi paling date-nya misalnya hari ini Anda punya desain baru, pakaian baru, pas silahkan daftarkan ke DJKI. Habis itu nanti setelah sekian sekian lama laku ya itu alhamdulillah, kalau nggak laku ya sudah, tapi tetap sertifikat itu kan jadinya mungkin di atas 6 bulan, atas 9 bulan, nanti itu tapi desainnya terlindung dari ini kan kadang-kadang tapi uh, orang tersebut bisa dalam saat pendaftaran itu mungkin ya belum bisa melakukan tindakan hukum apapun karena sertifikatnya belum pegang, belum mempunyai hak dannya berupa permohonan. Tapi apabila orang lain mendaftar, dia bisa menolak dengan filing date. Kita bisa menolak dengan filing date yang sudah ada. Baik. Ya. Tetap didaftarkan ya Pak ya, harus. Iya, harus sebenarnya untuk sayang kalau tidak didaftarkan. Iya, soalnya ada mungkin sedikit pengalaman ada yang datang ke kantor KI, nanya dia mungkin desain jaket, dia merasa mau daftaran kenapa? Saya tanya, ternyata dari dia punya toko di bandara, di desain jaketnya itu difoto-fotoin sama si turis itu gitu tanpa dia diketahui gitu kan. Mungkin dia pakai hidden kamera segala macam. Nah, ternyata pas dia berjalan ke Paris atau kemana, dia lihat desain jaket dia ada di sana. Dan dia pun dan setelah dicek di database sana sudah terdaftar di sana. Makanya dia merasa desain saya ini, saya yang bikin, saya punya toko, saya punya ini. Nah, baik, gitu. Jadi dia nggak punya kekuatan apapun gitu. Jangan sampai seperti itu. Sayang ya Pak. Sayang sekali. Betul, Pak. Ada pecuan jadi nggak ada pecuan ya Pak. Nah, itu aja Bu. Kan fungsinya itu ya. Iya kan fungsinya kan buat melindungi ekonomi dari si pendesain Bu. Betul Pak, betul. Ini terkait tadi Bapak menyebutkan mengenai rancangan undang-undang desain yang baru Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Olga, dan kita apa sih Pak yang dirubah di undang-undang desain yang akan datang Pak? Apa materi apa aja gitu yang kemungkinan dirubah?
matinya mungkin dari sistem apa namanya perlindung apa pemeriksaannya juga kita rubah dalam artian kita jauh saat ini pun mungkin ada perbedaan sedikit kita nggak bisa kita bisa tidak tidak bisa bilang itu sama. Tapi nanti untuk undang berikutnya nanti kemiripan juga masuk sesuai dengan jumlah teknis. Terus ada namanya nanti komisi banding, ada yang namanya nanti X system, ada yang namanya unregistered design dan registered design, ada yang namanya nanti apa? Mungkin kita juga disisipkan juga di rancangan itu mungkin tentang bisa dijaminkan fidusia apabila memang nanti sudah berjalan, mereka masih belum masih juga sama yang fidusia juga mungkin masih dalam proses Indonesia. Jadi cuman untuk aplikasinya ke masyarakat juga belum bisa. Nah ini sama nih mudah-mudahan desainnya juga bisa. Jadi mungkin apabila kayak tadi si pendesainer jaket nih dia bisa untuk mengagumkan sertifikatnya untuk memproduksi barang-barang itu juga nanti ada banyak punya perubahan-perubahan yang harus dilakukan Bu. Dan juga saat ini pun kan apabila kita lihat peraturan PP di bawahnya masih masih ada persyaratan yang menggunakan harus mengajukan melalui formulir diisi kok berupa kertas 100 gram di print segala macam. Nah itu kan sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Kita sudah mulai melakukan upload dan melakukan sistem internasional apa pendaftaran secara online dan kita nggak bisa masuk ke hack system karena undang-undang kita domestic law atau lokal lokal law-nya nggak bisa untuk nggak ada payungnya untuk untuk hack system masuk gitu. Kalau itu termasuk kita dengan langsung tanpa pakai lawyer negara sana, kita bisa mencatatkan desain-desain produk-produk dalam negeri Indonesia yang nggak kalah dengan desain-desain luar negeri. Ini saya berulang kali, saya setiap ketemu para pendesain, para UMKM, dan itu bagus-bagus. Sama seperti kayak waktu saya ke Universitas Ciputra, mereka punya desain-desain yang cukup-cukup bagus, tapi yang mereka nggak ngerti itu sudah terang kemana, dan dia throw up, buang begitu saja keluar, terus diambil oleh toko-tokonya seperti kayak Informa segala macam dijual mahal dan dia nggak bisa mengklaim bahwa itu desain milik dari si pendesain eh, kampusnya. Nah, itu yang disayangkan Bu, seperti itu. Jadi itu nilai ekonomisnya mereka nggak dapat karena mereka nggak tahu gitu. Banyak desain-desain yang mungkin wah kok di Indonesia kok mau ya, tapi ternyata kalau kita ke lapangan banyak industri kreatif, banyak pengrajin-pengrajin maupun apa namanya inovator yang baru-baru, pendesain-desain baru yang mempunyai ide-ide kreatif dan dia bisa mendaftarkan desain baru. Gitu Bu, jangan sampai nanti kita kalah dengan negara lain. Nah, ini makanya ya mungkin bantuan dari teman-teman uh, lawyer atau konsultan ini bisa mendorong undang-undang desain kita di sana supaya bisa goal. Kita tinggal menunggu kapan turunnya aja dari DPR gitu. Pak, ini ada pertanyaan mengenai ini Pak. Irisan tadi Bapak ada menyebutkan mengenai irisan desain industri dengan uh, kekayaan intelektual lainnya Pak. Ya, Nah, ini kalau ada irisan merek antara desain industri dengan merek dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, ya. ini gimana Pak menentukan perbedaannya ini Pak? Nah, ini saya contohkan ya, misalnya ada sebuah kemasan, kemasan air mineral misalnya. Air mineral ini kita lihat ini desainnya ya apa bentuk botol gini berbeda-beda dengan antara botol air mineral yang satu dengan yang lainnya. Nah, air mineral ini ada perbedaan di konfigurasi yang kita pegang. Mereknya ada di mana? Ada di sini, label. Tadi labelnya ini juga kan apabila pemilik pendaftar desainnya pemilik mereknya beda, kita akan menyurati. Tolong Anda sebagai pendesain, tolong minta izin ke pemilik merek atau menghilangin lagi nih tulisan istalinnya ini gitu. Jadi itu irisannya. Karena nggak mungkin desain ini bergerak tanpa ada temennya, tanpa ada KI lainnya ya. Contohnya kayak apa namanya desainnya ada bisa di dan kayak uh, botol ini kan bisa dibuka ini kan fungsi paten. Nah, yang pembuka ini mungkin juga sama pembuka kaleng ini kan fungsi paten.
Tapi di sini sebuah desain. Desainnya apa? Komposisi garis dan warna ini. Tapi ada trademarknya, ada kemasannya. Nah, ini kan bersinggungan. Tapi kita anggap ini komposisi garis dan warna, bukan sebagai merek. Tapi apabila sengketa, nanti akan dibawa-bawa. Ini kok desainnya punya si A, kok mereknya punya si B. Makanya itu kita mengatasinya dengan apa? Dengan menyurati pemohon. Misalnya pemohonnya Tommy mendaftarkan desain kemasan Starbucks misalnya. Nah, ini saya nanti di suratnya memeriksa, Tommy tolong ganti, tolong minta izin ke pemilik desain, pemilik merek Starbucks ini kalau Anda boleh memakai logonya di sini. Kalau saya nggak punya hubungan baik dengan si pemilik di merek ini, saya nggak akan dapat surat itu dan akan ditolak oleh pemeriksa atau dianggap tarik kembali, dia tidak bisa membalas surat. Nah, itu jadi seperti itu, Mbak. Jadi dia juga sama fungsi paten kayak mobil. Mobil kan nggak mungkin eh, mesinnya doang jalan. Pasti ditutup dengan desain. Ada pintunya, ada ininya. Coba mesinnya bagus tapi bodinya jelek, ya orang nggak mau beli. Banyak apa namanya mesin-mesin bagus tapi dilihat apa bodinya jelek, apalagi mereknya kurang dianggap di luaran, kan dianggap tidak laku juga gitu. Jadi desain itu juga beririsan dengan trademark, beririsan dengan paten, beririsan dengan indikasi geografis misalnya. Biji kopi bisa dijual ke luar negeri, tapi berupa plastikan doang. Ya nggak mungkin. Pasti dia dikemas. Kemasannya itu bisa didasarkan desain industri. Di kemasan itu juga ada mereknya. Kan berkaitan dengan si apa namanya, dengan pendaftar, dengan KI lainnya. Atau mungkin hak cipta pakaian misalnya digambar bajunya, kayak tadi. Nah, terus dijadikan sebuah pendaftaran desain industri motif pada baju. Nah, itu bisa juga. Itu sebagai hak cipta dengan berkaitan dengan desain gitu, Bu. Oh, memang mesti hati-hati Pak ya, berarti ya Pak ya. Betul. Beda-beda tipis Pak ini Pak, kalau misalnya yang merek 2 atau 3 dimensi dengan desain industri sendiri ya Pak ya. Ya, kalau merek 3 dimensi itu bisa diperpanjang, tapi merek dimensi dia melindungi fungsi mereknya, penamaan mereknya. Jadi berbeda dengan desain. Desain itu melindungi bentuk produknya, bentuk produknya. Jadi orang mungkin lihat 3 dimensi botol Coca-Cola, kita di udah lihat itu botol Coca-Cola, itu botol Yakult. Tapi dia juga bisa didasarkan desain. Nah, nah itu makanya kita itu sebagai kita patokan kita jangan sampai itu beririsan, tapi jangan tidak sampai untuk uh, saling apa namanya bersengketa gitu. Nah, biar kita jangan sampai nanti desainnya milik A, mereknya milik si B, akhirnya milik si C, nanti mereka bersengketa di pengadilan. Nah, ini yang nggak bagus buat ke depannya gitu, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya nih Pak. Sama-sama, Bu. Nah, masih bisa ya Pak bertanya ya Pak? Boleh, monggo monggo silakan Ibu. Ini dari Pak Bagus Lestanto Pak. Ya. Tentang diterima klaim sebagian, apakah pemohon bisa mengetahui jika klaim diterima sebagian sebelum sertifikat terbit, agar pemohon dapat mengajukan tanggapan sebelum pemeriksa memberikan keputusan? Dan juga, apakah ada indikator pembeda antara klaim memang diterima sebagian atau ternyata ada kesalahan penulisan dalam sertifikat? Jadi kalau tempat kita mungkin bukan kayak merek ya, merek kan biasanya klasifikasi, kelasnya diterima sebagian. Nah kalau desain itu kita punya klaim 4, bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan warna. Nah pemeriksa akan melihat nih, kira-kira botol ini dapatnya apa? Bentuknya bentuk seperti sama seperti biasa, nggak ada perbedaan dengan botol lainnya. Tapi konfigurasinya berbeda. Dia mempunyai guratan-guratan yang berbeda dengan botol yang lain. Kita bisa ambilkan konfigurasinya. Komposisi garis warnanya sama nggak dengan yang lainnya? Oh, ternyata nggak jauh beda komposisi warnanya. Tapi komposisi garisnya berbeda misalnya. Ada gambar gunung yang berbeda. Nah itu yang itu hak dari pemeriksa untuk menentukan klaimnya. Begitu juga sebagian desainnya parsial atau tidak. Biasanya kalau untuk parsial atau tidak, kami bisa ada pemeriksa yang menyurati. eh, Kalau biasanya saya suratin. Ini kan kami akan kita tolong
dirubah kami desain tersebut hanya dapat mungkin pegangannya saja, yang lain umum. Tolong dirubah gambarnya menjadi putus-putus gitu. Jadi memang yang lain tidak kita mintakan pelindungan, dimintakan dianggap umum, tapi dia hanya mendapatkan bagian yang dianggap barunya saja. Namanya partial design. Nah, kayak tadi yang saya tampilkan tadi, partial design yang seperti ini. Jadi biar orang nggak sama, misalnya eh, desain tersebut harus berbeda dengan lainnya. Nah, contohnya kayak ini. Nah, sebentar ini saya contohkan seperti ini. Nah, kayak botol ini contohnya. Nah, di sini yang titik-titik ini tidak dimintakan perlindungan. Dia nggak dapat mungkin hanya ininya saja, atau hanya ininya saja, atau hanya ininya saja, atau mobil ini. Bagian ini yang tidak terlihat ini udah umum. Kita nggak minta lagi karena sudah permohonan sebelumnya. Tapi kami hanya meminta ini nih, bagian belakangnya berbeda nih. Berbeda dari sebelumnya. Nah, ini dia hanya bagian belakangnya saja parsial. Yang saya bilang tadi, sebagian. Nah, sebagian ini parsial design. Permohonan dari awal jelas dia berupa parsial kah, atau varian, atau berupa set. Jadi jangan sampai pemeriksa nanti lihat ini satuan, tapi kok berbedanya cuma ini aja. Disuratkan memeriksa, tolong dirubah gambarnya yang baru hanya belakangnya, depannya sudah sama seperti sebelumnya. Nah, itu. Jadi ada apa namanya? Ada pemberitahuan kalau kawan pemeriksa akan menyurati ini, tolong dirubah gambarnya sesuai dengan apa desain yang akan didapat gitu. Itu Bu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, Pak. Semoga Pak Bagus semakin mengerti, Pak ya. Menjawab apa pertanyaan terjawab. Pak Gede Aditya bertanya lagi nih, Pak. Monggo, Bu. Tadi Bapak menyampaikan kalau di gambar yang diupload pada saat pendaftaran desain industri tidak perlu diberikan keterangan atau tulisan. Maksudnya Ya, gimana? gini Bu. Jadi kita kan pada awal-awal permohonan online, jadi mereka sama seperti seperti dianggap seperti permohonan yang dulu, misalnya kayak apa namanya, kayak permohonan yang offline. Coba kita buka ini, saya contohkan di sini. Oke, nah di sini contohnya kayak handset ini untuk tulisan gambar dan tampak gambar itu nggak perlu ditulis lagi karena sudah langsung dari sistem yang akan menuliskan. Anda tinggal ngupload mungkin ini tampak perspektif, tinggal di kolom tampak perspektif contohnya. Ini tampak tampak belakang misalnya, sedang di kolom tampak belakang. Jadi nggak perlu ditulisin lagi. Tampak perspektif pertama, nah itu nggak perlu lagi. Atau gambar dua, gambar tiga itu nggak ada, hilang. Nanti uh, nanti muncul di sertifikatnya, contohnya nanti ditulis gambar dua. Tiba-tiba nanti nongol sertifikat di gambar satu. Tapi kan jadi rancu ada tulisannya. Makanya usahakan jangan ada tulisan apapun, atau mungkin ada ukurannya, atau mungkin penunjuk-penunjuknya, itu nggak perlu. Kita hanya butuh bentuk desainnya saja, gambar desainnya saja. Gitu. Baik, Pak. Baik. Iya. Kira cukup jelas ya, Pak, penjelasannya ya, Pak ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak, dari Ibu Diah Paramita. Selamat sore, Ibu Diah. Eh, dari contoh antara desain kursi dan gantungan baju berbentuk kursi, apabila desain kursi didaftarkan lebih dahulu, apakah desain gantungan baju berbentuk kursi masih bisa terdaftar? Mengingat kelas Locarno-nya berbeda. Ya, masih bisa, bukan beda kelas lokal loh. Jadi eh, barang yang didagangkan berbeda. Di sini berupa kayu, apa berupa kursi tempat kita duduk. Nggak mungkin kan orang duduk di sini dia hanya sebuah gantungan baju. Nggak mungkin orang duduk di atas gantungan baju. Nah, barangnya berbeda seperti kayak mobil mobil apa namanya, mobil Ferrari dengan mainan mobil Ferrari kan berbeda dia kelasnya. Nanti kamu memeriksa sesuai dengan kelasnya. Nggak mungkin mobil Ferrari, main mobil Ferrari kita searching dengan mobil Ferrari beneran, yang ini akan apa, beda barang. Orang paksa pasarnya beda, sama seperti kursi. Kursi seperti ini, masa apa namanya menolak gantungan kursi seperti ini kan nggak mungkin,
karena beda barang. Ini gantungan baju, gantungan bukan ini apa nih kursinya. Jadi beda seperti beda kelasnya. Nah, kalau di merek kan sama, mungkin satu kelas pakaian, satu lagi kelas alat tulis kan beda, gitu kan. Sama seperti desain juga sama. Makanya ada namanya kelas Locarno, gitu Bu. Kayak kalau yang kayak tadi Pak yang Kijang itu kan misalnya Kijang Mm-mm. di apa didaftarkan desain industrinya, terus Mm-mm. apa namanya istilahnya tuh yang dibikin mainannya persis kayak Kijang juga gitu, tapi jadi Mm-mm. anak itu kalau didaftarkan oleh orang yang berbeda, perusahaan yang berbeda, apakah di ini Pak diberikan sertifikatnya Pak, walaupun Nah, fungsinya berbeda. biasanya dia berani begitu, ada kayak perjanjian dengan apa pemilik kendaraan besarnya. Kalau misalnya yang contohnya nih saya yang mendapatkan perusahaan mainan A gitu ya. Nanti apabila dia gitu ternyata mobil itu mobil terkenal, misalnya contohnya kayak tadi Kijang. Nah, mungkin apakah ada nggak surat izin pemakaian desain tersebut dari si pemilik desain mobil ini gitu. Biasanya kita akan kalau saya pemeriksa akan menyurati tolong dong minta izin karena desain ini milik apa perusahaan besar Kijang. Walaupun dia ada sebuah mainan, tapi kalau bisa Anda minta izin pemilik desainnya. Buat apa? Biar nggak ada sengketa di kemudian hari. Memang bendanya beda. Satu ini mainan, ini satu mobil beneran. Tapi kalau desainnya sama, desain persis seperti ini, biasanya kan yang produksi juga bukan perusahaan-perusahaan yang abal-abal ya, perusahaan-perusahaan yang bagus, misalnya perusahaan mainan ini. Otomatis dia mempunyai mungkin ada kerjasama atau mungkin atau apalah apabila bisa mempunyai bukti bahwa oh ternyata Toyota Toyota Astra Motor tidak berkeberatan tuh mungkin ada mainan kijang doyok seperti ini ya nggak masalah. Berarti kita punya buktinya yang ditelampirkan di permohonan. Jangan sampai nanti ada sengketa ke depan bagian pelayanan hukum dipanggil ke pengadilan bukti-buktinya nggak lengkap ya kasihan dari kaminya yang baik sebagai saksi ahli yang ke sana gitu Bu. Kalau kita nggak punya data-data komplit, kalau permohonannya komplit kan enak buat ke depan nanti kita pemohon-pemohon itu bisa apa sih si penegak hukum di kami bisa untuk menjembatani untuk penegakan hukumnya dan tidak ada ada penyelesaian sengketa yang lebih baik gitu Bu. Oke, baik Pak. Ya, Baik. Lanjut ya Pak, masih ada ya nih Pak. monggo, boleh boleh Bu, monggo silahkan. Dari Pak Kresnan, ini Bapak atau Ibu ya, maaf ya. Kresnami Sonya Ruri dari Esmart. Oh, Tadi ya, Bapak menjelaskan mengenai irisan perlindungan kekayaan intelektual antara desain industri dengan kekayaan intelektual lainnya. Untuk ya. botol kemasan air mineral dinyatakan sebagai desain. Apa Mm, bedanya dengan perlindungan merek tiga dimensi? Wah, ini masih berarti tadi masih harus dijelaskan lebih lanjut nih Pak nih. ya, Ada ya apa? saya bilang namanya merek tiga dimensi itu ya merek apa namanya dia penamaan. Jadi dia bilang ini dia mensyaratkan bahwa ini merek tiga dimensi ini sebagai ini produk yang kami jual mungkin dan juga enggak. Dan pemeriksa merek tiga dimensi juga nggak gampang kok pemeriksanya. Saya banyak bertanya dengan teman-teman pemeriksa merek, nggak semerta-merta dia dapat desainnya. Apa tiga dimensi merek tiga dimensinya mereka akan banyak yang sebagai patokan-patokan yang dianggap dia sebagai merek tiga dimensi. Sedangkan kalau desain dia hanya tampilan luarnya. Jadi kita tampilan luar dan perlindungannya hanya 10 tahun. Nah, mungkin nanti undang-undang ke depan ada satu perubahannya nanti mungkin kita bisa minta untuk menambah apa perlindungannya bisa sampai 15 tahun tapi mungkin mungkin dengan mekanisme diperpanjang per 5 tahun mungkin itu nanti karena memang nggak semua desain sampai 10 tahun orang suka gitu kan nah tapi ini saya kembalikan gitu jadi kok desain industri hanya tampilan luar produknya saja jadi bukan bukan tidak ada unsur merek apapun merek ya dia mendaftarkan merek tiga dimensi dengan desain tiga dimensi seharusnya dia berjalan sama nggak masalah asalkan pemiliknya sama kalau pemiliknya berbeda ya makanya saya lihat yang benar yang mana pemilik mereknya kah atau pemilik desainnya rata-rata sih pemilik merek nah pemilik desainnya tolong minta nih pemilik desain merek tersebut desainnya ini bisa dipakai sebagai desain industri gitu gitu tapi kalau permohonannya sama ya nggak masalah juga Bu nggak ada masalah dengan desain dengan merek gitu Bu.
sama seperti kemasan dengan tulisan labelnya atau kemasan dengan nama merek yang ada di kemasan tersebut. Itu. Kayak botol aqua yang baru-baru ini ya Pak ya. Mm-mm. Empos itu ya agak Iya, apa, dengan desain industri. iya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak dari Timothy Esra. Dari sisi desain industri, apakah terjadi pelanggaran jika ditemukan di lapangan atau pasar dan setelah diketahui ternyata terdapat kesamaan desain industri dengan merek 3 dimensi dengan pemohon yang berbeda? Oh, masih yang kelanjutan tadi Pak rupanya. Mm-mm. Ya, ya berarti itu ranahnya dari bagian penyidikan dan penegakan hukum dan pelayanan hukum. Silahkan aja apabila ada sengketa dan dirasa di itu merek 3 dimensi atau si desain industrinya mungkin itu berbeda pemilik, dan silakan melakukan pengaduan ke DJKI, Direktorat Penyidikan dan Pencegahan Sengketa. Mungkin akan ada jalan win-win solution mungkin untuk diadakan pertemuan, untuk diadakan mediasi, atau mungkin tetap proses lanjut. Itu kan di luar dari di luar dari ininya pemeriksa ya, tapi itu biasanya dia apabila ada kemiripan di lapangan ya silakan aja mengadu, bisa melalui Direktorat Penyidikan atau website DJKI, itu kan ada Halo DJKI lah, atau mungkin ke kepolisian mungkin akan memanggil teman-teman dari pelayanan hukum maupun penyidikan untuk membantu untuk proses ke depannya gitu Bu. Ya. Baik. Ibu Windiarti menanyakan kembali Pak mengenai Ya. izin penggunaan tadi Pak, izin penggunaan yang tadi dari mobil ke mainan. Ya. Kalau desain tersebut misalnya sudah dikasihkan sertifikatnya, kalau desainnya sudah habis pelindungannya, apa masih perlu minta izin lagi Pak? Enggak, berarti dia sudah public domain, udah habis desainnya sudah habis, sudah 10 tahun selesai, berarti ya silahkan aja bikin. Misalnya saya bikin mainan VW kodok misalnya, silahkan aja, orang udah desain itu sudah public domain, orang lain boleh pakai kok gitu. Yang masalahnya misalnya saya bikin mungkin Toyota Zenix yang baru atau mungkin Avanza yang baru. Nah, itu biasanya kan nggak sembarangan orang bikin, pasti perusahaan besar yang membuat itu gitu. Maka apakah ada perjanjian atau tidak kan tergantung mereka gitu Bu. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil lama ya nggak masalah sih sebetulnya kalau menurut saya ya, karena memang udah public domain ya, dia udah milik umum, udah nggak perlu ada lagi. Tapi kalau mau beritikat baik ya silahkan aja minta izin, tapi mereka juga nggak punya hak lagi kalau apabila sertifikatnya sudah habis ya gitu. Kalau gitu Pak, kalau yang tadi Kijang tadi sudah jadi public domain Pak, terus didaftar lagi desain industri sebagai mainan, masih bisa diterima nggak Pak? Nah, kita lihat lagi kebaruannya, leveling date-nya, apakah sudah ada yang daftar sebelumnya. Bisa juga didaftarkan apabila memang ada, kita kan nggak hanya di internal ya, mungkin di eksternal dia pernah jualan segala macam, kita akan cek apakah sudah ada. Misalnya itu ya kemungkinan bisa diberikan. Gitu. Kalau kemungkinan ya, tapi kita nggak bisa bilang 100% karena kan ada banyak proses pemeriksaannya, apakah dia pemeriksa menyetujui atau tidak, apakah dia menemukan data pembanding yang sama sebelumnya, yang gitu Bu. Kalau memang dalam segi legalitasnya ya sebetulnya kalau dia sudah public domain ya orang boleh pakai desainnya menjadi apapun gitu Bu. Jadi tetap harus kembali ke syarat-syarat didaftarkannya suatu desain industri ya Pak ya. Iya betul Bu. Harus baru, harus apa ya, komoditi massal segala macam yang tadi saya terangkan di paparan saya Bu. Baik Pak. Oke. Sepertinya saya cek tidak ada lagi pertanyaan Pak. Jadi bisa disimpulkan Pak bahwa desain industri itu sifatnya konstitutif ya, harus didaftarkan supaya tidak hilang nilai ekonomisnya untuk para pendesain ya Pak ya. Iya. Terus ini terjadi karena adanya perubahan selera Pak, biasanya ya, perubahan selera masyarakat yang dituangkan dalam kreativitas kemudian dijadikan desain industri ya kan Pak ya. Iya, Dan siap. desain industri tidak bisa bila melanggar norma agama, norma ketertiban umum, itu tidak bisa didaftarkan ya Pak ya, langsung Iya. ditolak ya Pak ya. Betul Bu.
Itu betul. berarti nggak bisa lagi masuk ke tahap pemeriksaan substantif lebih lanjut ya Pak ya, langsung ditolak begitu di daftar. Nah, tetap yang menolak proses substantif, misalnya dia ada pasal 4 segala macam, yang menolak proses substantif. Tapi mungkin ya biasanya sih tetap dipublikasi, tapi nanti proses substantif kita akan tolak. Atau bisa ditahan di formalitas, tapi biasanya sih bisa seharusnya sih harus mekanismenya harus tetap di pemeriksaan substantif dulu yang memeriksa. Karena memeriksa formalitas hanya mengecek ini lengkap atau tidak gitu, tapi yang memutuskan di pemeriksaan substantif. Apabila ada pelanggaran pasal 4, pemeriksa yang akan menolaknya melalui surat penolakan. Gitu, Bu. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya. Semoga Sama-sama, Bu. kita semua nih sebagai peserta, saya juga termasuk bisa jadi lebih mengerti, bukan hanya semoga, tapi jadi lebih mengerti Pak dari Siap, Bu. pemaparan Bapak yang tadi. Terima Siap. kasih Pak Tommy untuk pemaparannya dan juga penjelasannya dalam diskusi tanya jawab tadi. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita menutup webinar ini, pemaparan sudah diberikan oleh Pak Tommy. Bila mana mau ada pertanyaan lebih lanjut kepada Pak Tommy, nanti bisa ditanyakan ke panitia. Nomor handphonenya tadi saya sudah tanyakan bahwa Pak Tommy sudah bersedia ya Pak ya untuk ditanya Monggo silakan Ibu Bapak. teknis dari pendaftaran desain industri. Ya, Nah, siap. sebelum kita menutup Pak, kita mau masuk dalam acara penyerahan tanda terima kasih untuk narasumber dan sponsor. Nah, ini kami diwakili oleh Pak Suyut Pak selaku Ketua Umum AKKI, dan nanti kita juga akan foto ya, foto bersama dengan narasumber dan para peserta. Untuk penyerahan tanda terima kasih kepada sponsor dan narasumber, kami persilakan Pak Suyut. Bisa ditampilkan, mohon izin, e-sertifikatnya untuk Pak Tommy. Mohon izin Pak Tommy Tias Abadi, ST, SH, MSc, atas nama Asosiasi AKKI, Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, dan juga panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber web training dengan topik update pemeriksaan substantif pendaftaran desain industri hari ini Kamis 26 Oktober 2023. Mohon diterima Pak. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada permintaan lagi, monggo silakan. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, Suyut, Pak sama-sama. AKKI. Sebagai tambahan Pak, saya memperlihatkan terlebih dahulu plakatnya untuk Pak Tommy ya Pak. Seperti ini, Pak Suyut. Kebetulan ada di saya Pak. Kami Terima kasih sampaikan Ibu. Pak. Kami Terima sampaikan kasih, Bu. langsung bersama Ibu Ketua Bidang Diklat. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Dan selanjutnya Pak, untuk penyerahan tanda terima kasih kepada sponsor Pak Suyut dari Indopaten, dalam hal ini diwakil oleh Pak Shen ya. Pak Shen. Mohon izin bisa Ibu Sekjen bisa menyampaikan, mewakili. Boleh Pak, terima kasih. Baik, atas nama AKHKI kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indopaten yang telah memberikan dukungannya dalam pelaksanaan acara pendidikan dan pelatihan kekayaan intelektual dengan tema update pemeriksaan substantif pendaftaran desain industri. Terima kasih ya Pak Shan. Pak Hendra. Oh, ada Pak Hendra. Oke Pak, terima kasih Pak Hendra untuk dukungannya Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu. Ya, ini juga Pak plakat untuk kantor Bapak selaku sponsor utama, sponsor dalam acara hari ini Pak. Nanti kami kirimkan ya Pak. Siap, terima kasih Bu. Kirim pakai pesawat nanti Pak Hendra. Terima kasih Pak Ketum. Baik Pak. Selanjutnya kita akan mengabadikan kehadiran kita dalam webinar hari ini dengan foto bersama ya Pak.
dipandu oleh bidang tim Pak Ferdinand. Silahkan Pak Ferdinand dan Pak Evan ya. Baik, Ibu Moderator, saya mohon izin untuk mengambil gambar dulu untuk para pengurus inti yang hadir, juga sponsor dan narasumber tentunya. Saya izin untuk ambil gambar pertama dan setelah itu saya akan mengambil gambar untuk seluruh peserta. Saya izin mengambil gambar 1, 3, 2, 1. Oke, baik. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk semua dapat membuka kameranya. Maka saya akan lakukan foto bersama. Nanti masuk website. Ya, mohon izin ya, saya buka Foto semua. ya? Iya, aku majang. Sebentar. Sebentar. Maaf ya, butuh waktu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, saya seperti biasa saya mohon izin untuk dapat membuka kamera sebentar. Seperti biasa tidak ketahuan Bapak Ibu ada di halaman keberapa, jadi saya akan foto. Ini ada 2 layar saja. Ya, saya mohon izin untuk layar pertama. Silakan senyum Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, saya ambil layar kedua. 3, 2, 1. Baik, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Ferdi untuk panduannya di dalam foto bersama. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy selaku narasumber webinar hari ini dan juga Kantor Hukum Indo Patent Intellectual Property Attorney selaku sponsor webinar hari ini. Kami berharap webinar hari ini mendatangkan manfaat yang besar bagi para Bapak Ibu yang terhormat, para peserta webinar hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. sejahtera. Terima kasih Terima kasih semua. Pak Tommy. Terima kasih. Terima Pak kasih. Terima kasih semua. Pak Tommy, terima kasih Terima kasih Bu Pak Moderator, Tuyul, Mbak Dwi, moderator, Mbak Ya. Ida, terima Ibu kasih Ida, semua. Bu Sekjen.